diawali dari Sarah yang masih hamil besar. Zaidi sang suami kala itu mengajak istrinya untuk melihat rumah baru mereka. Sayang, mereka sama sekali tak mengetahui jika ada makhluk gaib penghuni rumah itu yang tengah mengamati dari lantai 2. Besarnya rumah ni. Ya, mana cakap, awak tak percaya. Zaidi mengajak istrinya untuk masuk ke dalam, di mana Sarah terlihat sangat senang dengan rumah itu karena semua sudah terisi dengan perabotan. Bahkan dapur di rumah itu sudah lengkap dan tinggal pakai tanpa perlu merubah apapun lagi. Best lah. Sarah tiba-tiba merasakan sakit perut yang membuat Zaidi panik. Ia berusaha untuk tenang dan mengatakan jika anak dalam kandungan bergerak, mungkin karena terlalu antusias melihat rumah baru mereka. Melihat rumah yang cukup besar dan mewah, Sarah pun mempertanyakan pemilik dari rumah itu sebelumnya dan bagaimana Zaidi bisa membelinya. Zaidi yang mendengar pertanyaan yang biasa itu justru enggan menjawab dan meminta Sarah untuk tidak memikirkan hal tersebut. Yang terpenting kini, rumah itu adalah milik mereka dan bisa dihuni dengan tenang. Mendengar jawaban dari sang suami, wajah Sarah pun menunjukkan hal yang mencurigakan. Ia membuka lemari yang ada di sampingnya dan terlihat jika lemari itu sudah pernah dipakai sebelumnya. Angin sepoi tiba-tiba berhembus hingga membuat Sarah cukup merinding. Zaidi yang melihat tingkah anak istrinya menanyakan apakah semua baik-baik saja. Sarah pun mengatakan jika semua baik, namun ia hanya takut jika Zaidi mendapatkan uang dengan cara tak benar. Mendengar hal itu, Zaidi pun mulai kesal dan meminta istrinya untuk menikmati apa yang ada. Ia mengajak untuk naik ke lantai atas, namun Sarah mengeluh jika ia tak bisa berjalan karena perutnya terasa sakit. Nak kena juga ke? Sifat asli Zaidi pun mulai terungkap. Zaidi yang kesal langsung memegang leher istrinya dengan keras. Sarah langsung ketakutan, di mana wajahnya berubah menjadi merah. Zaidi langsung memarahi Sarah yang sedari tadi hanya komplain terhadap rumah baru yang ia beli. Setelah tangan dilepas dari leher, Zaidi mengajak Sarah untuk naik ke lantai atas. Namun, baru selangkah menaiki tangga, air ketuban pecah hingga Sarah pun terkejut. Tak berselang lama, anak itu berhasil dikeluarkan dari dalam perut. Zaidi sebagai ayah hanya bisa duduk tenang di ruang tamu sembari merokok. Sementara Sarah sangat senang dengan anaknya yang baru lahir ke dunia. Mereka menyewa rewang untuk membantu memenuhi kebutuhan makanan yang ada di dalam rumah. Jangan Sarah bangun-bangun. Nanti boleh bentang tahu tak? Nak tengok baby. Mak Tini memberikan jamu dan memberikan nasihat untuk Sarah, di mana yang terpenting Mak Tini mengingatkan untuk tidak terburu-buru melayani suami sebelum semuanya sembuh. Jangan gesa-gesa layan suami tu. Ya. Sarah yang mendengar hal itu pun seperti tak bisa berbuat apa-apa. Mak Tini pamit pulang dan esok hari ia akan kembali lagi. Sebelum pergi, ia mengingatkan Sarah untuk memakan makanan yang sudah ia buatkan. Malam harinya, Zaidi masuk ke dalam kamar dan langsung meminta jatah. Padahal Sarah baru sehari melahirkan. Zaidi tak peduli dan justru menyingkirkan Murni karena ia sudah tak tahan lagi ingin bercocok tanam. Abang tolong tengok abang. Kau diam, Dik. Sarah berusaha melarang suaminya, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Zaidi menaruh Murni yang masih bayi di atas sofa dan meninggalkannya begitu saja. Ia langsung masuk ke dalam kamar dan menggarap istrinya, meski Sarah terus menolak. Sarah berteriak kesakitan di dalam kamar, di mana sosok makhluk halusnya mulai mendekati bayi Murni. Setelah puas dengan apa yang dilakukan, Zaidi keluar dari kamar dengan santainya. Sarah mengikuti dari belakang dengan tergopoh-gopoh karena selangkangannya masih sakit. Ia mencari keberadaan Murni di sofa lantai 2. Sosoknya terus mengamati apa yang tengah dilakukan Murni terhadap anaknya. Setahun kemudian, Murni sudah besar. Zaidi mengajak Sarah untuk bergegas karena mereka akan segera pergi. Sarah yang menyiapkan perlengkapan bayi merasakan panas di tubuh Murni. Apa suami badan ni nak demam ke ni? Ia yang kebingungan memberitahu Zaidi jika Murni demam. Namun sayangnya, pria itu sama sekali tak peduli dengan anaknya. Sarah meminta izin agar tidak ikut pergi, namun Zaidi terus memaksa. Tinggal je lah dia kejap. Ada seorang kat sini. Bahkan ia meminta istrinya untuk meninggalkan Murni begitu saja. Sarah sempat melawan, namun Zaidi tak terima. Sarah yang takut pun kembali masuk ke dalam kamar dan memindahkan Murni ke keranjang bayi. Ia meninggalkan anaknya begitu saja dan memilih pergi meski tahu jika bayinya sedang demam.
Sosok Nyang pun kini mulai merawat Murni dan membuat anak itu menghilang. Zaidi dan Sarah kembali ke rumah ketika malam menjelang. Sarah bergegas masuk ke dalam kamar di mana ia terkejut karena Murni sudah berpindah tempat. Zaidi yang masuk ke dalam kamar sama sekali tak peduli dengan apa yang Sarah ceritakan. Awak ni mimpi ya? Dari mandi. Sementara Sarah meminta maaf pada anaknya di mana sosok mengerikan muncul di samping ranjang. Pagi hari berikutnya, teman dari Zaidi datang membawakan barang asik. Teman dari Zaidi mengajak untuk menikmati bersama di tempat lain. Zaidi sempat menolak karena hari masih pagi. Namun melihat Sarah ada di sana, Zaidi pun memilih untuk tinggi di pagi hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Sarah. Tak berselang lama, Hairi datang mencari Zaidi karena ada rapat yang harus mereka hadiri. Sarah mempersilahkan temannya untuk masuk, sementara ia akan memanggilkan suaminya yang berada di ruangan lain. Ketika pintu dibuka, asap putih sudah memenuhi seluruh ruangan. Zaidi menanyakan apa yang terjadi di mana Sarah memberitahu jika Hairi datang. Zaidi sama sekali tak menggubris perkataan istrinya dan mengajak Sarah untuk nyimeng bersama. Karena takut dengan suaminya, Sarah pun menikmati barang haram itu sementara anaknya menangis sendirian di dalam kamar. Sosok Nyang menenangkan Murni dan mengajak bayi itu untuk bermain. Hari yang menunggu terlalu lama pun melihat apa yang terjadi. Ia sangat terkejut ketika semua yang ada di sana tengah nyimeng. Hairi bergegas mengajak Zaidi untuk berangkat kerja karena di pagi itu mereka ada meeting penting. Jom, aku siap. Hairi pun menanyakan keadaan dari Sarah. Sarah, kau okey kan? Sore harinya, Sarah dan Zaidi kembali nyimeng di depan Murni yang asik bermain sendiri. Kedua orang tua Murni tertawa tak mempedulikan apa yang akan terjadi pada anak mereka. Sosok Nyang kembali muncul di mana Murni mengikuti makhluk tersebut. Hairi kembali datang dan mengingatkan tingkah laku Zaidi dan Sarah di depan anak kecil. Sarah dan Zaidi yang masih tinggi hanya tertawa dan tak sadar apa yang sedang mereka lakukan. Hairi menanyakan keberadaan dari Murni. Sarah menuju ke lantai, namun anak itu sudah tak ada di sana. Sarah kini kebingungan menyadari anaknya menghilang. Hairi yang melihat hal itu hanya bisa menggelengkan kepala. Sarah berkeliling rumah untuk mencari keberadaan Murni. Sarah semakin bingung karena jejak Murni tak kelihatan sama sekali. Ia berlari ke ruangan depan dan bertemu Zaidi, namun pria itu justru marah dan meminta Sarah untuk mencari sendiri keberadaan anak mereka. Hairi meminta semuanya untuk diam, di mana kini suara Murni muncul dari dalam kamar. Sarah bergegas lari menuju ke lantai 2 guna menjemput anaknya yang menghilang sesaat. Murni kala itu menangis sendiri di dalam lemari. Sarah langsung memanggil sang suami. Kau dah gila letak anak dalam lemari ni? Ha? Kalau apa-apa jadi kat Murni, aku bunuh kau tak? Zaidi yang mendengar hal itu justru memarahi Sarah yang membiarkan anaknya berada di dalam lemari. Bahkan tak segan, Zaidi menampar Sarah yang sebelumnya mereka asik nyimeng bersama. Hairi yang melihat kejadian itu tak bisa berkata apa-apa. Hairi menunggu di depan karena ia hendak mengajak Zaidi untuk ikut rapat. Sarah datang dan meminta Hairi untuk pulang karena Zaidi tak ingin ikut rapat. Sebelum pergi, Hairi menanyakan apakah Sarah baik-baik saja. Sarah dengan takut mengatakan jika ia tak apa. Hairi kembali mengingatkan Sarah untuk tidak menyiksa diri. Jangan siksa diri awak tau. Siksa diri. Sarah mulai memikirkan perkataan dari Hairi. Perkataan dari pria itu terus terngiang di malam hari. Sarah meminta maaf pada Murni dan berjanji jika ia tak akan meninggalkan Murni sendiri lagi. Ia akan memastikan Murni aman bersamanya. Mama akan jatuh, Murni. Tiba-tiba Zaidi datang dan meminta Sarah untuk meletakkan Murni di kamar lain karena ia ingin minta jatah. Sarah yang takut suaminya marah meletakkan Murni di kamar lain di mana terlihat sosok bayangan yang melintas dari balik pintu. Sarah pun bergegas bercocok tanam dengan Zaidi. Sosok Nyang kembali membawa Murni menghilang karena bayi itu diabaikan oleh kedua orang tuanya. Pagi harinya, Murni kembali mengalami demam. Zaidi yang masuk ke dalam kamar meminta untuk dimasakkan karena lapar. Sarah meminta untuk bersabar karena anak mereka sedang sakit. Zaidi tak peduli dan membawa Murni keluar bersamanya. Jawab. Sarah semakin frustasi dengan keadaan yang ada. Siang itu Murni bermain sendiri di garasi rumah tanpa ada yang mengawasi. Sarah bergegas menggendong anaknya di mana sosoknya kembali mengamati anak kecil itu. Kejadian seperti itu terus terjadi hingga 5 tahun kemudian.
Murni kala itu sudah tumbuh besar. Ia yang bermain sendiri seolah sering berbicara dengan sosok yang tak terlihat. Bahkan anak itu melayang dengan sendirinya, namun ketika Sarah menoleh ke arah anaknya, Murni terlihat baik-baik saja. Zaidi yang bersiap untuk berangkat kerja menanyakan sarapan yang ada. Sarah mengatakan jika semua sarapan sudah tersedia di meja makan. Mata Zaidi yang tak melihat ada mainan, menginjak mainan milik Murni hingga kakinya kesakitan. Pria itu langsung berniat untuk memukul Murni, namun Sarah langsung menghalangi. Zaidi pun melimpahkan kekesalannya pada sang istri. Ia menghajar Sarah hingga membuat Murni yang melihat pun ketakutan. Kau tinggal, hah? Setelah semua kejadian itu selesai, Sarah bergegas mencari Murni di mana anak itu sudah berada di atas lemari. Ia bergegas menurunkan Murni. Siang harinya, Hairi menyarankan Sarah untuk melakukan visum dan kabur dari Zaidi yang ringan tangan. Sayangnya, Sarah terlalu takut bahkan untuk membela diri sendiri. Terlebih, ia tak ingin Zaidi masuk penjara. Dianiaya merupakan salah satu fetisnya dan ia tak akan menuruti perkataan dari Hairi. Pria itu kembali mengingatkan jika kabur dari Zaidi bukan untuk Sarah, namun untuk kehidupan Murni agar lebih baik. Murni bisa mengalami trauma berkepanjangan jika terus-terusan melihat Zaidi memukuli Sarah. Sarah masih enggan untuk melakukan visum. Tak berselang lama, Zaidi datang dan berpamitan untuk pergi bekerja. Malam harinya, Sarah mulai memikirkan tentang perkataan Hairi siang tadi. Ia bergegas beranjak dari tempat tidur dan mendatangi kamar Murni. Kala itu, Murni tengah berbincang dengan sosok tak terlihat di mana ia mengeluhkan ibunya yang sering dipukul oleh ayahnya sendiri. Sarah yang berada di luar kamar mendengar pembicaraan anaknya dan bergegas masuk. Namun Murni langsung pura-pura tidur. Sarah masuk ke dalam dan berkata jika ia akan terus melindungi Murni. Pagi harinya Sarah membereskan meja makan. Zaidi yang sibuk tak sempat untuk sarapan dan bergegas berangkat bekerja. Sarah langsung masuk ke dalam kamar dan memasukkan pakaian ke dalam koper. Murni tiba-tiba sudah berada di atas lemari dan menanyakan kemana mereka hendak pergi. Sarah menjelaskan secara perlahan pada anaknya jika mereka akan pergi jalan-jalan berdua. Murni pun meminta agar Nyang diajak ikut. Mendengar nama Nyang, Sarah menjadi kebingungan. Murni langsung menunjuk boneka yang ada di atas ranjang. Sarah langsung memberikan boneka itu dan mereka bergegas pergi keluar rumah di mana Hairi sudah siap untuk mengantar. Hairi kala itu menyembunyikan Murni dan Sarah di sebuah rumah kontrakan. Tak lupa, Hairi memberikan uang sebagai bekal jika nanti terjadi hal darurat. Sarah sangat berterima kasih atas kebaikan dari Hairi. Murni yang masuk ke dalam kamar berbicara dengan sosok Nyang. Murni langsung memberitahu ibunya jika ia tak suka dengan tempat itu. Ia ingin kembali ke rumah lama mereka. Tak suka rumah ni. Apa tak suka? Tadi cakap suka. Sarah menjelaskan perlahan jika kini mereka akan tinggal di tempat itu dan akan tidur bersama. Murni sempat menolak karena ia ingin tidur sendiri. Sarah terus menjelaskan secara perlahan tentang keadaan yang tengah mereka hadapi. 2 minggu berlalu, mereka telah menempati rumah tersebut. Sarah mengajarkan Murni untuk mewarnai gambar. Ketika Sarah mengambilkan makanan, Murni kembali berbicara pada Nyang. Ayah, kau buat apa-apa pun. Gadis kecil itu menjelaskan jika ia hanya menggambar dan itu baik-baik saja. Sosok Nyang seolah mengkhawatirkan Murni takut jika anak itu tak mendapat perhatian kembali dari sang ibu. Sarah yang kembali ke dapur membawa makanan mengatakan jika esok hari Mak Jah akan datang untuk menemani Murni karena ia harus berangkat bekerja. Murni menolak dan ia lebih memilih untuk berada di rumah sendiri. Melihat pensil warna yang keluar dari garis, Sarah langsung memarahi Murni. Gadis itu melihat ke arah Nyang yang siap menerkam. Murni langsung meminta pada ibunya agar ia bisa bermain di luar rumah. Murni yang mewarnai di halaman melihat ada 2 bocil asik bermain. Mereka menyapa Murni, namun gadis itu tak menggapai dan kembali mewarnai. Kenapa tak nak pun main keroyak? Ini main kenayak. Hai. Murni kali ini menggambar sosok mengerikan. Siang harinya Mak Jah datang untuk menjaga Murni. Sarah menjelaskan apapun yang harus dilakukan. Mak Jah mulai bertanya pada Murni, namun gadis itu memandang ke arah lain dan tak menjawab pertanyaan darinya. Sarah pun menunjukkan ruangan pada Mak Jah di mana ia bisa memasak apapun. Mak Jah yang mendengar hal itu mulai merasakan jika ada sosok mengerikan di sekelilingnya. Sosok Nyang kini sudah mendekati punggung Mak Jah. Malam itu Mak Jah yang belum mulai bekerja merasakan ada yang tak beres di mana pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Karena tak ada siapapun, Mak Jah memilih untuk tidur.
Namun ia merasakan ada hawa yang tak sedap. Ketika kaki turun dari ranjang, sosok mengerikan memegang kakinya dan membuatnya ketakutan. Tiba-tiba Murni muncul di mana Majah langsung membacakan ayat kursi. Sarah datang menanyakan apa yang terjadi. Majah memberitahu jika Murni tiba-tiba berada di dalam kamarnya. Murni pun memberikan mainan pada Majah. Sarah menjelaskan jika Murni hanya ingin main. Majah merasakan ada hal yang berbeda. Sarah mengecek kamar dari Murni di mana ternyata anak itu sudah tidur pulas di kamar. Sarah merasa sedikit kebingungan, namun ia mengabaikannya begitu saja. Pagi harinya, Majah kembali mengalami hal aneh. Ketika ia memasak, Murni datang karena mencium bau enak. Namun tiba-tiba, Murni menghilang dari hadapannya. Ia mendengar suara Murni yang berteriak kegirangan. Majah melihat ke arah Murni di mana gadis itu terbang dengan sendirinya. Majah kembali membaca ayat kursi di mana Murni sudah berada di bawah. Ia bertanya pada gadis itu tengah bermain dengan siapa. Murni tak mau mengaku meski didesak dan ia pun melenggang pergi. Siang itu Majah menemani Murni bermain di luar. Anak tetangga datang dan ingin berkawan dengan Murni, namun gadis itu menolak. Karena anak tetangga terus memaksa, penjaga gaib Murni pun mendorong anak itu hingga terjatuh. Majah yang melihat langsung menolong dan menanyakan apa yang telah Murni lakukan. Malam harinya Sarah menanyakan kegiatan yang telah anaknya lakukan di hari itu. Murni memberitahu jika ia mempunyai teman baru dan teman itu ingin makan cacing. Dia nak makan mie. Cacing. Mendengar hal aneh dari Murni, Majah dan Sarah langsung terkejut. Sarah melarang hal itu. Majah pun diminta untuk makan bersama. Selesai makan, Majah meminta Sarah untuk memperhatikan Murni. Ia merasa ada yang aneh dengan anak itu. Ia bercerita jika tadi siang anak tetangga ingin bermain dengan Murni, namun jatuh sendiri. Cara jatuhnya seperti didorong, namun ia tak melihat Murni mendorong. Majah merasa jika ada sosok yang mengikuti Murni. Mendengar hal itu, Sarah meminta Majah untuk tidak berbicara ngelantur. Sarah memberitahu jika ia tak percaya dengan hantu. Jika Majah tak menyukai Murni, tinggal bilang saja padanya. Majah pun menghela nafas karena Sarah tak percaya dengan apa yang ia katakan. Ketika melewati kamar Murni, Sarah melihat anaknya berbicara sendiri. Ia bergegas masuk di mana angin berembus menembus tubuhnya. Ia bertanya pada Murni siapa yang diajak bicara. Sayangnya Murni menolak untuk mengatakannya. Ia menanyakan jika Murni siang tadi membuat anak tetangga menangis. Murni memberitahu jika bukan ia yang membuat menangis, melainkan temannya. Ia dan temannya tak suka dengan anak tetangga yang ikut bermain. Mendengar penuturan dari anaknya, Sarah kini merasa jika itu benar-benar janggal. Siang harinya, Majah yang asik menyapu mendengar suara tawa dari Murni. Gadis kecil itu tiba-tiba berada di belakangnya. Ketika diikuti, Majah kesulitan untuk menemukan anak itu. Ia masuk ke dalam kamar dan mendapat gangguan itu. Majah langsung menghubungi Ustadz. Ia menjelaskan jika makhluk itu menghempaskan mukanya. Pak Ustadz langsung membaca doa dan masuk ke dalam rumah. Sosok makhluk itu memberitahu Murni jika ada orang jahat yang datang. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Pak Ustadz meminta untuk berbicara dengan ibu dari anak itu. Majah sempat menolak karena Sarah tak percaya dengan hal-hal gaib. Pak Ustadz mengatakan jika tak berbicara dengan ibu dari anak itu, ia tak bisa membantu. Dan Majah akan berada dalam bahaya. Majah yang penasaran pun menanyakan siapa sosok yang mengganggu Murni. Pak Ustadz memberitahu jika sosok itu mengaku sebagai ibu dari anak itu. Malam harinya, Murni memberitahu jika Majah membawa laki-laki masuk ke dalam rumah. Mendengar hal itu, Sarah sangat terkejut. Pagi harinya, ia langsung mengusir Majah dan memberikan gaji selama ia bekerja di sana beberapa hari. Majah memberitahu jika ia mengundang Ustadz untuk datang. Sarah tak percaya jika ada hantu yang mengikuti anaknya. Majah pun pergi sembari mengatakan jika ia hanya berniat untuk membantu. Malam harinya, Sarah memberitahu Murni jika ia akan mencari pengganti Majah. Tiba-tiba, Murni yang diajak bicara sudah terlelap tidur. Ketika Sarah terlelap dalam tidur, sosoknya hendak menyerang, namun Murni berusaha menghalangi. Sarah yang terbangun menanyakan pada siapa Murni berbicara. Murni kini mengatakan jika ia berbicara pada sosoknya. Sosok itu seperti mamanya yang berwujud hitam. Murni menunjukkan gambar buatannya hingga membuat Sarah terkejut. Ternyata kini sosok itu berada di samping ibunya. Pagi harinya Sarah mengamati tingkah Murni yang bermain sendiri. Ia bahkan meminta ibunya untuk diam. Murni seolah bermain peta umpet dengan seseorang.
Murni kala itu terus memanggil sosok yang bernama Nyang. Yang kat mana? Sarah meminta agar ia bisa melihat Nyang. Murni pun menunjukkan sosok kuntilanak yang membuatnya sangat ketakutan. Akhirnya ia kembali mengundang Maja bersama dengan Ustadz. Sarah menjelaskan di mana ia melihat sosok kuntilanak itu. Pak Ustadz langsung membacakan doa hingga tiba-tiba Maja pingsan dan kerasukan. Sosok itu merasuki Maja, mengaku sebagai Nyang dan Murni adalah anaknya sendiri. Pak Ustadz memberitahu jika ibu Murni adalah Sarah. Nyang mengatakan jika ia lebih layak karena merawat Murni dari kecil dulu. Sosok itu mendekati Sarah dan memberitahu jika Sarah meninggalkan anak-anaknya sendiri ketika demam dan dalam keadaan gelap. Pak Ustadz langsung mengusir sosok yang merasuki Maja. Sarah pun menangis mengingat kesalahan di masa dulu. Maja yang lemas pun ditidurkan di dalam kamar. Sarah menanyakan pada Pak Ustadz apa yang sebenarnya terjadi. Pak Ustadz menjelaskan jika jin itu sudah lama berada di rumah Sarah dan Murni mempunyai hubungan dengan sosok itu sangat erat. Sosok itu mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah tangga Sarah. Pak Ustadz pun meyakinkan jika esok hari ia akan membuang makhluk itu. Pak Ustadz juga akan membuat pagar gaib di rumah tersebut. Pagi berikutnya Pak Ustadz menaburkan garam ruqyah yang mahal itu di sekeliling rumah. Pak Ustadz meminta agar rumah itu dibacakan ayat Al-Quran. Sarah menjelaskan jika ia tak bisa mengaji. Pak Ustadz meminta agar diputarkan ayat Al-Quran dari YouTube sebagai permulaan. Dan untuk Murni, ia akan terus mengusahakan untuk menjauhkan makhluk itu dari anak kecil tersebut. Tak berselang lama setelah Ustadz pergi, Zaidi datang untuk mengambil Murni. Ia mengajar Sarah yang menghalangi anaknya di bawah. Bapak bawa Murni pergi jalan-jalan ya. Zaidi menyiapkan makanan namun anak itu menghilang. Ia melihat ke sekeliling rumah hingga Nyang langsung mencengkram muka Zaidi. Maja mendengarkan Sarah yang jatuh pingsan. Sarah langsung menelpon Hairi untuk meminta bantuan karena Zaidi mengambil Murni. Malam itu juga Hairi dan Sarah sudah berada di rumah Zaidi. Hairi merasa heran karena rumah itu gelap seperti tak ada orang. Mereka pun masuk ke dalam berdua di mana listrik benar-benar mati. Terdengar suara dari lantai atas di mana tiba-tiba Zaidi muncul namun sudah mati bersimbah darah. Sarah mulai berteriak histeris dan ia naik ke lantai atas dan mencari Murni. Suara Murni terus terdengar menggema di seluruh rumah. Hairi pun mencari di tempat lain. Sarah langsung menelpon Pak Ustadz untuk meminta bantuan kembali. Pak Ustadz yang masih berada di dalam mobil meminta Sarah untuk memutarkan Al-Quran dari YouTube untuk penanganan pertama. Sarah diserang oleh sosok Nyang. Hairi yang mendengar teriakan Sarah bergegas pergi namun kakinya justru terkena pecahan beling. Sarah sudah diserang oleh Nyang, untungnya Hairi datang dan menetralkan keadaan. Murni tiba-tiba muncul dari dalam lemari. Hairi mengajak untuk pergi namun sosok Nyang menyerang Hairi. Murni yang tak terima melihat ibunya disakiti pun mengusir Nyang hingga akhirnya sosok jin itu menghilang. Hairi masih selamat dan film pun berakhir.